Nah, jadi kita baru aja membahas tentang bentuk-bentuk reservoir supaya lebih kebayang. Sekarang kita masuk ke sifat-sifat batuan, gitu ya. Jadi nggak cukup nih cuman cuman mengkonsep-konsep begini nih, nggak cukup. Kita harus lebih detail lagi melihat. Nah, kita harus melihat nih, sifat-sifat batuan kita seperti apa. Karena bisa jadi kita punya reservoir, tapi batuannya itu ketat dan kita ketika kita alirkan nggak bisa ngalir. Sama seperti valve atau keran atau pipa tersumbat. Bisa jadi. Nah, jadi kita harus pelajari. Nah, cara kita mengetahui sifat batuan itu adalah dengan mengambil batuan core. Namanya core gitu ya. Jadi ketika kita ngebor, ini ada bayangkan ini ada alat nih, ketika kita bor, kita ambil sampel batuan dari dalam tanah, kita cabut alat kita dan kita ambil batuan yang sudah kita dapatkan tuh kira-kira seperti ini. Nah, dapat terlihat ya di sini ya teman-teman. Jadi batuan di bawah tanah itu lebih mirip tembok kita teman-teman. Bayangkan tembok itu seperti apa ketatnya gitu ya. Pori-porinya ada tapi pori-porinya sangat kecil. Nah, reservoir tuh kayak gitu teman-teman. Minyak dan gas kita itu tertimbun dalam batuan yang sangat ketat seperti ini, tapi banyak yang seperti ini. Mengapa dia ketat? Ya karena dia tertimbun di dalam tanah dengan tekanan sangat tinggi. Jadi dia terkompres. Inilah yang kita dapatkan dan kita pelajari. Nah, ini ada contoh nih untuk batuan di daerah yang ada fracture atau fault-nya atau patahannya. Ini terlihat nih ya. Jadi ketika dia ambil batuan, terbukti, oh memang ada fracture nih, seperti ini nih, yang robekan cukup besar nih. Ini memberikan informasi tambahan tentang sifat-sifat reservoir kita. Nah, dari core tadi kita menganalisa ada banyak sifat reservoir atau sifat batuan. Yang pertama adalah namanya litologi. Lito ini artinya batu, logi ini artinya ilmu. Simpelnya adalah litologi ini adalah jenis batuannya apa sih? Nah, reservoir paling terkenal tuh ada sekian jenis batuan. Ada namanya sandstone, batuan pasir seperti ini. Ada namanya limestone. Ini awal mulanya adalah koral-koral di dalam laut, dia menjadi limestone. Seperti ini. Ya, banyak unsur kapurnya di sini. Ini di dalam laut banyaknya gitu ya. Kemudian ada juga dolomite. Ini ketiga di atas ini bagus dia menjadi reservoir karena propertinya, sifatnya, porositasnya cukup banyak, cukup besar. Jadi minyak itu banyak tertimbun di dalam dan bisa lolos gitu, bisa mengalir. Nah, yang lebih ketat itu namanya shale. Ini yang bisa menjadi batuan perangkap, batuan seal atau trap. Itu shale itu seperti ini. Ini simpelnya adalah clay atau lempung, tapi di dalam tanah, gitu ya. Ini yang bisa menjadi batuan jebakan. Kemudian juga ada anhydrite dan juga ada garam atau salt. Ini tipe-tipe batuan yang tertimbun di dalam tanah dan kita harus tahu reservoir kita itu terbentuk dari apa. Nah, kemudian ada sifat berikutnya namanya porositas. Gitu ya. Tadi kita sudah singgung berkali-kali ada yang namanya porositas. Jadi jika kita punya batuan segenggam volume, ternyata itu tidak seluruhnya itu diisi oleh butiran batuan atau grain. Tetap ada di dalam tuh rongga-rongga yang kita sebut sebagai pore volume atau pori-pori. Nah, di dalam pori-pori inilah tertimbun atau tersimpan air, oil, dan gas. Gitu ya. Jadi kita perlu tahu nih pori-porinya seberapa. Semakin besar pori, semakin banyak minyak dan gas. Ini aku jadi konsepnya itu kira-kira seperti ini. Ada matriks, ada badannya batuan atau dagingnya batuan itu matriks, tapi ada rongga-rongganya. Nah, ini bentukannya seperti ini ya. Ada juga nih lubang yang cukup besar ini ya. Ini juga porositas sekunder nih dia. Ada porositas primer yang kecil-kecil, ada porositas sekunder yang lebih besar gitu ya. Ini porositas. Porositas berbagai macam batuan itu beda-beda. Jadi kalau kita gunakan dengan CT scan atau mungkin X-ray, kita bisa melihat tekstur batuan ketika kita potong, ternyata tuh bentuknya tuh seperti ini. Beda-beda kan pori-porinya kan. Ada porositas yang cukup tinggi misalnya di yang B ini, tapi ada juga porositas yang kecil nih kayak gini nih, Middle Eastern Carbonate. Jadi ini batuan karbonat di Timur Tengah. Nah, juga ada alat untuk mengetahui porositas itu seperti apa. Alatnya itu seperti ini, cukup canggih. Jadi yang teman-teman lihat ini adalah gambar
porinya saja, bukan gambar matriks. Ya lihat ya, jadi network jaringan pori-porinya itu cukup banyak seperti ini. Nah, ini supaya lebih kebayang ya, pori-pori yang menampung reservoir yang menampung minyak dan gas itu seperti apa. Nah, kemudian ada porositas, ada saturasi. Saturasi itu adalah seberapa banyak sih di dalam batuan kita ini minyaknya, gasnya, atau waternya seberapa banyak gitu ya. Nah, untuk menghitung saturasi itu gampang. Itu ada jumlah jumlah oil dibagi jumlah pore volume, saturasi gas, gas dibagi pore volume, saturasi water, water volume dibagi pore volume. Ini kita bisa dapatkan dari analisa di laboratorium dengan data core tadi. Kita dapat core, kemudian kita cek saturasinya bagaimana. Ini ada sedikit gambar nyata gitu ya. Kita punya batuan cukup banyak ya, beda-beda ukuran nih matriksnya, tapi di tengah-tengahnya itu ada zona-zona hitam nih. Inilah yang mengisi batuan itu dan isinya adalah ada oil, ada gas, dan ada water. Inilah yang tadi kalau di awal banget kita bilang reservoir itu seperti sponge, sebenarnya itu ini. Dan saturasinya itu diisi dengan minyak dan gas dan water. Kemudian ada yang namanya permeability. Permeability ini menggambarkan seberapa gampang fluida itu lolos melewati badan reservoir. Gitu ya. Jadi ini dilakukan percobaan ini oleh Bapak Darcy namanya. Jadi kalau skala laboratoriumnya itu seperti ini. Jadi kita taruh core di dalam kolom seperti ini, kita alirkan fluida dengan laju alir Q, kemudian kita ukur pressure drop-nya, gitu ya. Kita tahu viskositas airnya berapa, viskositas fluida maksudnya. Kita tahu juga luas penampang core-nya berapa, dan kita cek, dan kita hitung berapa permeability-nya. Semakin besar permeability, artinya minyak dan gas dan water tuh lebih gampang mengalir. Artinya kalau kita produksikan tuh lebih banyak minyak kita produksikan bisa lebih cepat. Biasanya sandstone dan limestone itu bagus. Tapi kalau permeability-nya kecil, itu misalnya batuan clay, batuan lempung, atau batuan shale, itu permeability-nya kecil dan susah sekali minyak dan gas mengalir. Makanya shale menjadi trap, menjadi jebakan. Nah, ini bayangkan ya, kalau di laboratorium, kita punya nih batuan berbentuk silinder kayak gini. Gampang gitu analisa. Tapi reservoir yang sebenarnya di dalam tanah, itu lebih persis kayak gini modelnya. Banyak gitu, persebaran permeability-nya itu beda-beda. Setiap kotak ini beda permeability-nya. Sangat heterogen gitu ya. Ini yang harus kita analisa gitu ya. Reservoir permeability-nya itu berapa. Nah, porosity tadi kita singgung di awal, ada porosity berapa banyak celah-celah atau pori-porinya itu bisa dikorelasikan dengan permeability. Semakin besar porosity, biasanya permeability-nya lebih tinggi. Kenapa? Ya pastilah kalau celahnya lebih besar, lebih banyak, pasti lebih mudah dilalui oleh minyak dan gas. Artinya permeability-nya lebih besar. Nah, ini yang harus kita analisa supaya kita tahu nih zona-zona di reservoir kita mana yang bagus untuk memproduksi water dan oil, kita produksi bisa banyak, kita dapat fluidanya, mana yang jelek nih, kalau kita alirkan sedikit alirannya, gitu ya. Jadi untuk mengalirkan fluida dari reservoir itu teman-teman bisa berimajinasi seperti keran. Keran dibuka besar, artinya permeability-nya tinggi. Tapi keran yang ditutup sampai hampir habis, sampai hampir ketutup, itu namanya permeability-nya kecil. Nah, kita pasti pengennya permeability-nya tinggi, karena artinya minyak kita banyak gitu ya. Seperti itu. Nah, permeability di Timur Tengah biasanya itu tinggi-tinggi. Makanya itu misalnya Arab Saudi itu gampang tuh kalau dia mau menaikkan minyak produksinya itu gampang. Tinggal buka aja sumurnya banyak-banyak, artinya minyak kita banyak di seluruh dunia. Tapi kalau minyaknya banyak, bisa-bisa harga minyak turun gitu ya karena supply and demand. Makanya itu laju alirnya itu diatur gitu ya supaya oil price itu stabil. Nah, sekarang ini aku mengundang lagi teman-teman untuk berimajinasi nih. Karena di dalam tanah itu tidak homogen seperti ini batuannya, tapi heterogen banget. Ada yang berlapis-lapis layer, ada yang cyclic, ada yang kayak jigsaw, ada yang seperti labirin,
ada yang fracture, patah-patahan gitu ya. Dan juga shale atau clay itu di dalam batuan itu juga tersebar, teman-teman. Ini yang menghalangi aliran tuh shale-shale ini. Ada seperti laminar, ada structural, ada yang disperse seperti ini. Jadi di batuan sandstone atau di batuan reservoir kita banyak tertimbun shale-shale kayak gini. Ini yang bisa menghalangi aliran kita jadi tidak bagus. Ya, jadi reservoir di dalam tanah itu seperti ini, teman-teman, propertinya. Atau kalau mau lebih membayangkan dunia nyata, kita lihat aja nih, ini ada core, kita lihat penampangnya. Beda-beda kan? Ada yang warna putih, ada yang warna lebih gelap, gelapnya lebih banyak, ada yang tebal, ada yang tipis-tipis. Itu artinya porosity-nya beda di situ. Permeability-nya berbeda di situ. Saturasinya berbeda di tiap lapisan, tiap layer ini beda-beda, teman-teman. Seperti itu. Dan juga dapat lihat di sini nih. Ini kalau penampakannya di permukaan gitu ya. Lihat kan ada beda warna, ada beda beda tekstur, beda kerapatan. Itu artinya reservoirnya berbeda properti. Nah, ini contoh di permukaan fracture tuh seperti apa terlihat ya. Ada banyak bukaan-bukaan, patahan-patahan. Nah, ini di dalam tanah itu menjadi fracture. Jadi ini membantu kita membayangkan sifat-sifat batuan di reservoir kita seperti apa. Kita masuk, tadi ada batuan, sekarang kita bahas fluida, gitu ya. Jadi karena ada batuan, ada fluida. Dua ini tidak terpisahkan. Batuan itu reservoir menjadi rumahnya, tapi fluida itu yang menjadi minyak dan gasnya, gitu ya. Nah, kita punya minyak dan gas itu kita sebut petroleum product. Ada banyak sekali jenisnya, teman-teman. Di reservoir itu juga ada sangat banyak jenisnya. Ada seperti ini nih, untuk teman-teman kayaknya pasti udah tahu lah ya, atau sedikit banyak tahu, karena pasti di kimia ketika kita SMA kita belajar ini gitu ya. Ada yang namanya propan, sikloheksan, etan, etuna gitu ya, ada benzen, toluena gitu ya. Ini semuanya sedikit banyak di bawah tanah itu ada, di reservoir itu ada. Ketika reservoir minyak kita mengalir, ketika kita tampung di permukaan, kemungkinan komponen-komponen ini ada. Komponen-komponen ini yang akan kita proses dengan distilasi, seperti tadi saya jelaskan di awal banget, distilasi untuk kita pisahkan mana yang jadi bensin, mana yang jadi LPG, mana yang jadi aspal, gitu ya. Nah, ini semuanya itu ada di dalam crude oil, ada di dalam senyawa petroleum ini. Nah, ini ada sedikit aja nih untuk menggambarkan struktur dari molekulnya. Molekul metan itu seperti apa? Ini simple gambarnya aja ya. CH4, ada etana, C2H6, seperti itu ya, seperti ini. Ini semuanya ada. Dan memiliki nilai kalor yang berbeda-beda, titik didih yang berbeda-beda. Jadi ini membentuk petroleum produk yang juga nantinya akan berbeda-beda. Ada propan, ada butan, seperti itu. Nah, setiap dari komponen-komponen tersebut memiliki PT phase diagram. Ya, ini ada diagram fasa, fisika kayaknya kimia juga belajar, termodinamika juga belajar, teman-teman teknik kimia pasti tahu. Semua itu punya diagram fasa seperti ini. Pentingnya apa sih, Bang? Ini ya, diagram fase seperti ini. Pentingnya adalah untuk mengetahui petroleum kita itu gas atau liquid, gitu ya. Di dalam tanah, dia mungkin liquid, tapi ketika dia diproduksikan, dia bisa jadi gas, gitu ya. Misalnya ini nih, kita punya di reservoir tekanan tinggi kan, kita di let's say di titik ini misalnya, aku pakai pointernya laser. Misalnya aku punya reservoirku di sini minyak, pada kondisi reservoir dia liquid. Tapi ketika kita produksikan di permukaan, artinya tekanannya turun. Bisa jadi dia jadi gas. Yang awalnya kita pengen jualan minyak, tapi karena dia diagram fasenya seperti ini, ternyata yang kita hasilkan gas. Nah, kita nggak mau kan. Jadi kita harus hati-hati ya dengan apa namanya diagram fase ini gitu. Di sini ada lihat nih, ada berbagai jenis petroleum, ada dry gas, gas kering, ada wet gas, ada kondensat, ada black oil, ada heavy oil, itu semua memiliki diagram fasa yang berbeda-beda, gitu ya. Dan ini menunjukkan sifat-sifat minyak kita itu berbeda-beda. Minyak di Indonesia beda dengan minyak di Timur Tengah, beda dengan minyak di Amerika, gitu. Itu tergantung ketika mereka terbentuk di zaman dahulu kala, gitu ya. Ini penting banget khususnya nanti ketika kita memproduksikan
kita dapatnya liquid atau dapatnya gas, gitu ya. Nah, ini ada sifat-sifat fluida, ini agak matematika gitu ya, jadi aku nggak mau terlalu dalam di sini. Tapi namanya engineering kita perlu bahas sedikit banyak lah. Fluid property yang menurut saya paling penting bagi minyak dan gas itu bisa jadi viscosity. Viscosity itu melambangkan apa? Kesulitan mengalir. Semakin besar viscosity, fluida akan semakin sulit mengalir, gitu ya. Ini ketika kita analisa fluida, kita ambil sampelnya dari dalam tanah, kita analisa di laboratorium, kita melihat nih, kita analisa dengan berbagai macam teknik ya, kita bikin plot seperti ini. Jadi pada tekanan tinggi viskositasnya naik besar, tapi ketika tekanan turun, viskositasnya turun di titik tertentu. Tapi ketika tekanan turun lagi, viskositasnya naik lagi. Nah, ini kita perlu pelajari supaya kita bisa mendesain sistem produksi kita itu seperti apa, supaya kita dapatkan viskositasnya itu masih sesuai yang kita inginkan misalnya. Kemudian juga ada formation volume factor, ini kita skip saja ya, karena ini nanti bisa kita bahas di topik reservoir engineering, bukan di kelas ini. Kalau kelas ini lebih ke introduction untuk petroleum engineering. Untuk teman-teman yang lebih tertarik, ini bisa belajar di reservoir engineering.